Baik, kita kasih aplaus buat Pak Ferry. Terima kasih. Nah, penampilan terakhir, Pak Asep ya, Pak Asep terakhir ya. Ya Pak, siap Pak. Baik, silakan Pak Asep. Izin share dulu Pak. Ya, udah jam berapa di sana Pak Asep? Ini di waktu Indonesia Jatiwangi 21.14 Pak. 12, pas berarti lah. Sudah ditambah ya Pak. Jam 10 kan, udah selesainya. Ya Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. anak-anakku? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Windy pimpin doanya ya. Ya, siapa? Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak karena absen hari ini yang hadir, mohon acungkan tangan ya. Yang pertama, Rida hadir tidak? Hadir. Windy, Hadir Pak. Dedi, Hadir, Pak. Ayu, Hadir. Ferry, Hadir. Isna, Hadir Pak. Kati, Hadir Pak. Erni, Pak. Karina. Hadir Pak. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis karakteristik perusahaan dagang. Coba Ferry, ciri-ciri dari perusahaan dagang yang minggu kemarin telah Bapak terang atau jelaskan bagaimana ciri-cirinya. Kemarin kan minggu kemarin saya nggak masuk Pak, izin Pak. Oh, gitu Lagi ya. ada acara keluarga, iya. Lanjut oleh Erni, coba. Apa Pak tadi pertanyaannya Pak? Karakteristik perusahaan dagang itu apa sih? Karakteristik cirinya perusahaan dagang itu apa sih? Yang minggu kemarin menjual itu. dan membeli tanpa memproses lagi Pak. Iya, masih ingat berarti ya, Nang ya? Iya. Hebat. Selanjutnya adalah jenis-jenis perusahaan itu terbagi berapa, Windy? Terbagi dua Pak. Jasa dan dagang Pak. Benar. 2 apa 3? 4 Pak kayaknya Pak. Oh, 4 dan tambah jauh. Yang lain gimana? 2 atau 3? Atau berapa? 2 aja deh Pak. 3 kan ada manu, Pak. Oh, manufaktur. Iya ya, kan itu prosesnya merubah Lupa Pak. dari bahan Lupa. baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi ya. Oke, selanjutnya Bapak akan masuk ke materi. Tolong kalian simak di layar depan kalian. Coba lihat nih adalah kompetensi dasarnya dari pertemuan sekarang, yaitu menganalisis penyusunan akuntansi pada perusahaan dagang. Lalu untuk keterampilannya adalah membuat laporan keuangan. Kalian nanti harus bisa membuat laporan keuangan di perusahaan dagang. Lalu indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis transaksi perusahaan dagang untuk pencatatan dalam jurnal umum. Selanjutnya menyajikan pencatatan transaksi ke jurnal umum, itu adalah keterampilannya. Oke, sekarang masuk ke materi ya. Iya Pak. Tujuan pembelajarannya dulu, maaf ya terlewat, bahwa diharapkan kalian nanti bisa menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Lalu setelah kalian paham ini untuk transaksi kemana, bagaimana jurnalnya dan sebagainya, nanti kalian bisa melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Sehingga nanti didapat tersaji pencatatan jurnal umum yang baik dan benar, penuh tanggung jawab, bekerja keras, teliti, tekun, disiplin, proaktif, tanggung, dan bekerja sama. Ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang jenis-jenis transaksi yang terjadi di perusahaan dagang.
Ini ada permasalahan dalam menganalisis bukti transaksi. Kalian ini waktu tahun kemarin Bapak ngajar pun anak agak kesulitan waktu awal-awal, tapi insya Allah untuk sekarang Bapak akan lebih mencoba untuk mencari alternatif media pembelajaran yang cocok ataupun model pembelajaran yang cocok buat kalian agar kalian bisa memahami tentang permasalahan dalam menganalisis. Biasanya peserta didik sering kebingungan di saat menemukan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Peserta didik sering melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Lalu langkah apa yang harus dilakukan agar pencatatan dari bukti transaksi ke dalam jurnal umum benar sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan? Ya, yuk kita lihat. Lihat ya tayangan berikut ini. Pak, mohon izin kamar mandi ya, Pak. Ya, silakan. 100% fresh milk dikemas 48 jam. Extra goodness. Greenpeace. Nanti bawa ya, Pak. Itu adalah contoh kecil yang ada di lingkungan kita, itu transaksi-transaksi baik jual maupun beli. Pak, mana gambarnya, Pak? Sebentar ya. Videonya Pak. nggak ada, Pak. Enggak, lanjut, kita lanjut. Sekarang masuk ke, oh iya lupa, kalian kan minggu kemarin sudah dikelompokkan sama Bapak. Ya, tolong sekarang duduknya berkelompok, analisis, dan kalian lihat pada tayangan selanjutnya ya. Nah. Baru, Lex Botanicals Brand Google Body Wash. Linknya tadi udah Bapak bagikan ya. Kalaupun yang tidak punya kuota, kalian lihat ke depan, ke layar. Bagi yang punya kuota, silakan buka di HP-nya masing-masing. Tadi linknya udah Bapak kasih di grup kelas ya. Coba lihat baik-baik tayangan berikut ini. Ini tentang transaksi perusahaan dagang. Membeli barang dagang dan menjual barang dagang. Belum ada tampilannya, Pak. Transaksi perusahaan dagang yang pertama membeli barang dagang, kedua menjual barang dagang, yang ketiga membayar beban angkut atas pembelian barang dagang, keempat pelunasan piutang atau utang dagang, yang
kelima, mengembalikan barang dagang dan naik. Pak, nggak ada videonya sih, Pak. Nggak ada videonya ya? Iya, Pak. Suaranya aja, Pak. Itu dengan termin 2 strip 10. Coba Bapak stop share dulu, coba lagi diulang kembali dari media pembelajaran yang 2 strip 10, N strip 30. 2 strip 10. ya. Oke, kita lanjut aja ya ke atau sama dengan 10 hari. N strip 30, umur utang kita lanjutkan saja. Anggap aja kalian sudah melihatnya ya, tayangan tersebut. Lalu kita menganalisis bukti transaksi dari tayangan tersebut. Ya. Kalian sudah lihat ya tadi barusan tayangan tersebutnya. Nah, nanti ada permasalahan, salah satu solusinya adalah untuk cara analisis transaksi yang pertama adalah dengan memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Misalnya memahami dokumen mengenai penjualan, pendapatan, retur, produksi produk, utang hingga piutang. Seluruh dokumen yang sudah ada itu kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dokumennya. Lalu 4 hal yang harus ini ada sedikit gangguan ya. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kita menganalisisnya dengan baik. Yang pertama adalah menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara jelas. Yang kedua, melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan. Yang ketiga, tidak mencampur adukan fakta dan opini. Lalu yang keempat adalah melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan. Lalu selanjutnya, solusinya pada dasarnya transaksi yang terjadi di perusahaan hanya 2, yaitu transaksi perolehan dana dan transaksi penggunaan dana. Seperti yang tadi kalian lihat di video sebelumnya, 2 video, sebenarnya ada 3 video ya, tadi itu sempat kalian lihat. Yang pertama adalah tentang animasi mengenai penjualan dan pembelian yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya secara keilmuannya, tadi di video yang kedua adalah bagaimana cara menganalisis dari kejadian-kejadian tersebut, lalu bagaimana cara pencatatannya. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk mengetahui nama-nama ataupun transaksi-transaksi. Nah, berdasarkan jenis tersebut, transaksi yang sering terjadi yang tadi di video adalah yang pertama adalah transaksi setoran modal dari pemilik perusahaan, transaksi pembelian baik tunai maupun kredit. Lalu yang ketiga adalah transaksi penjualan baik tunai maupun kredit. Lalu transaksi peminjaman dari pihak luar, itu akan timbulnya utang. Lalu transaksi pembayaran biaya, itu pengeluaran uang. Yang keenam adalah transaksi pengembalian ekuitas kepada pemilik. Dan yang terakhir ada transaksi barter. Lalu langkah yang harus dilakukan setelah melakukan analisis transaksi adalah menyusun langkah siklus akuntansi selanjutnya. Setelah menyelesaikan analisis transaksi itu mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal keuangan. Jurnal itu adalah mencatat kronologis transaksi selama periode waktu tertentu berguna dalam akuntansi, sedangkan penjurnalan adalah tindakan memasukkan informasi tersebut. Ya, ini fungsi jurnal. Ya, baik-baik. Tadi pun juga tertera ya di video, diterangkan bagaimana caranya dan sebagainya. Tadi udah terlihat semua ya anak-anakku. Nah, selanjutnya adalah ini fungsi jurnal juga. Nah, lalu ada akun dalam perusahaan. Selanjutnya
Ada jenis-jenis transaksi dalam perusahaan dagang. Itu pertama adanya pembelian barang dagang seperti yang ditampilkan di video pertama. Yang kedua adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Lalu yang ketiganya adalah penjualan barang dagangan. Yang keempatnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Lalu selanjutnya adalah potongan penjualan dan pembelian. Dan selanjutnya adalah beban angkut dan pembelian. Ya. Ini tadi ada sedikit trouble, akhirnya kalian, tapi alhamdulillah ya, tadi setelah melihat video yang ditampilkan, kalian bisa menyambungkan dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita, lalu dianalisis transaksi tersebut, lalu di video kedua adalah bagaimana cara pencatatannya. Nah, selanjutnya setelah berkelompok dengan kelompok kalian, ini ada sebuah kasus. Nah, ini tolong kalian perhatikan baik-baik semuanya. Ada transaksi kegiatan pembelian di perusahaan dagang. Ya, coba lihat baik-baik, ada 5 transaksi. Yang pertama adalah tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 10. Silahkan kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya. Setelah didiskusikan, coba kita jurnal seperti yang tadi kalian lihat contohnya yang di video kedua. Coba Windy, kira-kira untuk tanggal 2 bagaimana jurnalnya? 2 April dibeli barang dagang dari CV Indah. Berarti itu kas berkurang ya Pak? Kas berkurang. Ya. Betul tidak Pak? Ya, betul. 2 April kas berkurang. Kemudian dibeli barang dagangan dari CV, dibayar secara dibeli kas berkurang, terus kas berkurang di kredit ya Pak ya? Iya. Kemudian apa Pak? Nggak tahu Pak. Ya, jadi ini adalah pembelian tunai. Coba lihat tayangan itu. Analisis transaksinya seperti ini ya. Kita lihat di layar. Sudah terlihat? Oh iya Pak. Ya, adanya pembelian. Pembelian. Itu pembeliannya disimpan di Debit. lalu kasnya disimpan di Kredit. kredit. Karena berkurang ya Pak ya. Nah, pencatatan di jurnal umumnya bagaimana? Coba Peri, bagaimana pencatatannya? Tadi Pak, barang yang 2 juta itu dimasukkan ke dalam debit. Nih, Ya. selanjutnya di kreditnya. Aduh, tadi apa ya Pak yang kedua? Pembelian, Tanggal 3 April. pembelian. Oh ya. Oh iya, pembelian. kas. Kasnya, iya. Oh, iya, kas di kredit. Oke, selanjutnya masuk ke kasus atau ke kasus kedua, yaitu tanggal 3. Saya lagi sih Pak, coba Pak. Boleh, silakan. Ya, peralatan bertambah di debit. Kemudian karena dibeli, kasnya berkurang di kredit. Ya. Coba Sudah, Isna, Pak. bagaimana tanggapannya? Benar Pak. Apa yang dikatakan Windy benar Pak. Jadi Peralatan, bagaimana peralatan. menurut Dedi, benar atau bagaimana, ataupun ada kesalahan dalam pencatatan apa yang diutarakan oleh Windy? Jadi tidur Pak. Bangun, nak. Ya. Rida, bagaimana Rida? Kalau kas berkurang tadi di debit, Pak. Oh, di debit. Kalau debit bertambah, Isna, siapa? Tidak. Nah, coba lihat ya analisis transaksinya. Kan bukan dari Ini akuntan. peralatannya bertambah. Ya. Lalu kasnya berkurang. Nah, ini ininya ya. Pusing Dengan Pak, jam aturan akhir belajar saldo uang. normal.
Pak, itu uangnya di mana, Pak? Uangnya di siapa, Pak? Ya, sekarang kalian belajar, siapa tahu nanti kalian menjadi pengusaha besar, ya. Ataupun kalian yang menjadi pelaku dalam pencatatan ataupun sebagai bagian manajer keuangan. Amin. Ya, ini analisis transaksinya seperti ini. Lalu jurnalnya adalah seperti yang tadi diutarakan. Ya, Ya, peralatan bertambah, ya. debit, kas berkurang, Kurang. kredit. Ya. Iya, betul. Selanjutnya ada kasus yang tanggal 6. Coba Teti Ya, analisis Pak. ya. Dibeli barang dagangan dari Satya Jaya sebesar 5 juta. Nah, ini ada syarat 5/10 M/30. Ini merupakan sebuah ciri-ciri apa ini? Ciri diskon, Pembelian. Pak. Diskon ya, Pembelian. Pak? Pembelian Pembelian kredit, Pak. Kredit, secara kredit. kredit. Betul. Oh iya, Ya. betul. Pembelian secara kredit, betul. Lalu analisis transaksinya bagaimana? Saya, Pak. Lagi, Ya. Pak. Gantian, Pak. Jangan Windy aja, Pak. Boleh, Ayo, Ista Pak. boleh, silakan. Kan saya yang lain aja, Pak. Teti dulu, Pak. Teti. Jadi kemana? Itu tuh, Pak. Tidur, Pak. Bayu, Pak. Bayu, Suruh Pak, maju, Bayu. Pak. Ayo, ayo. Ayo tidur tuh. Hitung-hitungan saya nggak ngerti, Pak. Sama Pak, nggak ngerti Coba, matematika nilainya 3 Pak. Jam akhir Ya, ngantuk, analisis Pak. transaksinya adalah Biar saya ngerti, Pak. pembelian berposisi di debit. Pembelian itu termasuk golongan aktif Pak lancar karena bertambah disimpan di debit. Lalu karena kita belinya secara kredit timbul apa? Peri timbul apa? Utang. Utang. Ya. Utang. Utang. Iya, maka pencatatannya bagaimana di jurnal? Pembelian di debit, Utang. utang di kredit. Pembelian di Di debit. debit. Iya. Utang. Utang Utang di kredit. 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 Iya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tanggal 7. Tadi barang Kembalikan. yang dibeli ada yang rusak. Bingung kan? Bagaimana cara menjurnalnya? Oke, kita lihat baik-baik ya. Cara menjurnalnya adalah seperti ini ya, kita analisis transaksi dulu. Berarti barang yang tadi dibeli, yang rusaknya dikembalikan. Lalu utangnya Dikurangi ya, Pak. berkurang. Maka jurnalnya adalah nih, seperti ini ya. Sama dengan dari analisis transaksi. Utangnya beralih ke posisi debit karena berkurang. Lalu dari pembelian tadi beralih ke kredit. Nanti di buku besarnya akan terkurangi sebesar barang yang dikembalikan. Ya, seperti itu ya contoh-contohnya. Nanti selanjutnya kalian kelompok coba lihat ini barcode-nya ya. Kalian berkelompok, coba kalian kerjakan kurang lebih karena hanya beberapa analisis ya. Kalian kerjakan selama 30 menit. Silakan kerjakan. Nanti kalian presentasikan di depan dan yang kelompok lainnya menyimak. Silakan saling berkomentar ya. Oke, terima kasih kalian telah berdiskusi dan selanjutnya sekarang adalah mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Lalu kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, selanjutnya di rumah nanti kalian mengerjakan latihan soal mandiri. Ini dari transaksi-transaksi yang telah di Bapak bikin. Lalu ini apa?
kodenya akan Bapak kirimkan juga sekarang ke grup kelas, ataupun mau langsung di laptop Bapak juga lihat ini ya. Kalian buka soalnya, lalu minggu depan mohon sudah selesai. Paham nak? Siap, Pak. Ya, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Ayo anak-anakku semangat ya, walaupun untuk pembelajaran akuntansi ini kalian mungkin agak lemah dalam hal menghitung ya. Tapi kalau kalian Bapak tadi berusaha untuk mencoba menampilkan video, animasi dengan adanya pembelian penjualan di perusahaan, lalu adanya video cara menjurnal, lalu ditambah lagi dengan latihan-latihan. Ya, semoga kedepannya kalian lebih paham lagi tentang analisis transaksi dan juga melakukan jurnal umum, melakukan pencatatan di jurnal umum. Minggu depan kalian akan berlatih untuk soal-soal yang berhubungan dengan penjualannya. Ya, mohon ini kerjakan tugas soal mandirinya. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa sama Tuhan. Mungkin ini karena hari udah mulai gelap. Dan jangan lupa tuku donat di Kalimantan, tetap semangat untuk masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah share video, kacau jadi. Siapa lagi Pak yang mau tampil sekarang teh? Udah. Sudah. Ini Udah jam ya? jam terakhir. Oh iya. Iya, salah nge-share jadi kacau. Apa-apa Pak, Katakan bagus. semua. Pak, sama aja Pak, kita juga di awal grogi. Pak Haji, mohon izin, sepertinya Pak dosen terpental ya Pak? Halo Pak Haji, ya? Ya, Pak Enceng nggak ada.